warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap kan? Bersiap. Bersalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duduk kembali. Masih ada di luar? Masih ada di luar? Tidak, Bu. Oke, kita lanjutkan. Tadi 1 jam kita istirahat. Materinya. Halo, statistik adalah ilmu yang mempelajari tentang cara mengumpulkan data dan menyajikan data dan menafsirkan data dan suatu informasi yang diperoleh dari pengamatan atau penelitian. Di sini ada macam-macam data. Minggu lalu sudah juga yang hari Senin, ya sama Bapak kan? Ari. Yang hari Senin adalah sudah mengenai data. Mempelajari apa? Modus. Apa itu modus? Hari Senin sudah sama Pak Ari apa modus? Apa modus? Ya, modus adalah angka yang sering muncul. Angka yang sering muncul. Kita katakan 2, ada 2, ada 3, ada 5. Siapa yang sering muncul? Ada 2-nya sekali, ada 3-nya 3 kali, 5-nya 1 kali. Siapa yang sering muncul? 3. Lalu modus itu siapa? Yang mana modusnya? 3. Modusnya adalah 3. Oke, kita lanjut. Di sini ada macam-macam data. Katanya ada data kuantitatif, yaitu data diambil dari nilai matematika. Nah, misalkan contohnya waktu semester 1 kan udah tahu ya nilai matematikanya berapa? Udah kan, lihat di rapor kan? Nah, data itu, nilai itu kalau Ibu ambil si A, si B, si C hingga si J misalnya, kita kan satu kelas 33. Dari nomor 1 hingga 33, data itu tadi ada yang nilai 70, 75, 77, 76, 80, 81, 82, 83 hingga 85. Ada yang 85 di sini. Matematika 85, ada yang 85? Iya, kan hingga 85. Nah, data tersebut dikatakan data kuantitatif. Lalu bagaimana? Lalu apa itu data kualitatif? Kualitatif katanya yang bukan angka, misalkan tentang mata pelajaran yang disukai. Ini juga sudah diangket, diambil. Ada mata pelajaran yang disukai PJOK, ada IPA, kebanyakan PJOK ya. Nah, itu juga data. Data apa namanya? Data apa namanya? Ayo, data? Data apa? Bukan modus dong. Modus data yang sering muncul. Kalau pelajaran yang kamu sukai atau hobi yang kamu gemari, itu kita katakan sebagai data kualitatif. Kalau kuantitatif tadi apa? Nilai matematika tadi. Misalkan, Bu, kalau berat badan Bu tergolong data apa? Data apa? Tergolong data apa? Termasuk ke data mana kalau berat badan? Berat badan siswa kelas 8 SMP 2 Wipesam itu tergolong ke data mana? Data kuantitatif atau kualitatif? Kuantitatif. Nah, kalau hobi tadi, hobi membaca, hobi bermain, ada kemarin membaca, hobi bermain itu tergolong kepada kualitatif. Oke, lanjut. Karena sudah mempelajari pemusatan data, yaitu modus, ini Senin yang lalu baru. Sekarang kita penyajian data. Penyajian data di sini ada 4. Yang pertama ada tabel frekuensi. Menyajikan data dalam bentuk tabel berarti mengumpulkan data-data ke dalam kelompok yang sama pada suatu baris atau kolom sehingga kolom memiliki frekuensi. Frekuensi itu adalah jumlah. Ingat, frekuensi adalah jumlah. Contohnya, oke, di sini data 4. Perhatikan ya, semua papan tulis ya. Papan tulisnya di sini.
4, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 8, 9. Ini data, bagaimana kalau data ini kita sajikan dalam bentuk tabel frekuensi sesuai jenis data tadi. Kan ada 4, sekarang coba kita sajikan data tersebut ke dalam tabel frekuensi. Bagaimana caranya? Kita tentukan dulu. Ada kolom katanya dan ada baris. Ini ada kolom, ada nilai, ada tulus, dan ada frekuensi. Nilai di sini kita ambil dari mana? Ayo, siapa bisa jawab? Iya, dari data. Jangan ragu jawabnya. Dari data, itu benar jawabnya. Dari data. Mana datanya? Mana datanya? Salsa. Mana datanya? Sebutkan. Datanya mana? Tahu? 4-nya ada berapa kali? 3. Maka frekuensinya kita tulis 3. Karena frekuensi tadi adalah jumlah. Sekarang datanya 5. Ini 5. Berapa 5-nya? Berapa kali muncul sana? Maka di kolom frekuensi ditulis 1. Lalu timbul pertanyaan, Bu, tulisnya bagaimana? Nah, kalau di sininya 3 seperti ini, kamu tuliskan aja 3. Itu 3 kan? Tulisnya seperti ini, 1, 2, 3. Kalau dia frekuensinya 3, maka tulis tulisnya seperti ini. Paham? Tuh. Turus, bukan kurus. Ya kan? Oke, ada pertanyaan? Ini data yang ditampilkan lalu disajikan dalam bentuk tabel. Kita isi nilai berapa nilainya. Bagaimana cara mengurutkan data? Sederhanakan dulu dari yang terkecil hingga terbesar. Ini pertanyaan, dari data itu terkecil berapa? 9. Terkecil 4. Terbesar 9. Maka kita urutkan dulu ke bawahnya. Ada 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oke, kita lanjut. Masih fokus. Nah, sekarang kita lanjut ke diagram batang. Diagram batang katanya adalah data yang disajikan dalam bentuk persegi panjang yang memanjang ke atas dan memiliki lebar yang sama. Dikatakan batang itu kan nggak melebar, pasti dia ke atas. Seperti ini dikatakan batang. Nggak terang. Dikatakan batang berarti dia memiliki sumbu E dan sumbu Y. Kalau sumbu E itu ke kanan apa ke atas? Ke kanan. Sumbu Y atas. Lalu bagaimana cara membuat diagram batangnya? Lihat dulu. Di sini tadi sumbu E kita katakan sebagai nilai. Ini kita ambil dari data yang kita peroleh. Lalu di sini frekuensi. Kalau tadi 4, datanya paling banyak tadi berapa? Frekuensi 4. Frekuensi 4 ada berapa? 4 tadi ada 3 ya. 4 tadi sebanyak. Inilah dia diagram batangnya. Nanti lanjut lagi kemari. Nah, seperti ini. Ini tidak boleh dia berdekatan. Itu yang kita katakan sebagai diagram batang. Ini untuk yang batang. Oke, selanjutnya untuk diagram garis. Untuk garis katanya penyajian data yang berbentuk garis lurus. Ya kan? Kalau sudah bicara garis ada apa di sana? Ada garis, betul. Garis apa aja? Garis horizontal dan vertikal. Iya benar. Ada garis ini horizontal dan vertikal. Oke. Kita contohkan. Untuk tadi apa? Kita gunakan garis lurus. Oke, kita gantikan garis lurus. Jika garis
garis ya kan? Ini garis Oke ke sini. Garis tuh lurus. Kalau ini tadi datanya ibu tampilkan datanya ya. Kalian sebutkan karena ini kurang jelas ya kan. Di sini nilai, di sini frekuensi. Empatnya ada berapa? 3. Oke, lanjut. 5-nya ada berapa? 2, 4, 6, 8. Terus 6-nya ada 4. 6 ada 4. 4-nya tadi ada berapa? 3. Ada 3. Kita tarik garis putus-putus ke 3. Misalkan di sini 3, maka dari 4 kita tarik garis putus-putus. Harus garis putus-putus. Lalu di titik temunya ini kita besarkan titiknya. Sekarang yang 5 ada berapa nak? 2. Ada 2. Sebanyak 2. Kita buat juga kemari. Di sini kita gunakan dia titiknya itu, titik temunya itu dibesarkan titiknya. Ini artinya titik temu. Lalu nanti titik temu ini dengan titik temu ini kita garis tarik. Garisnya tadi kita tarik. Bentuknya seperti apa? Kita contohkan seperti ini. Nah, ada pertanyaan di sana? Tidak ada. Oke, kalau nggak ada kita lanjut ke diagram lingkaran. Kalau ibu katakan diagram lingkaran, berarti itu diagramnya berbentuk apa? Berbentuk lingkaran. Kalau sudah lingkaran, teringatnya kemana? Ke bulat bu, ke bola bu. Kalau sudah lingkaran, kita teringat kepada titik sudut. Misalkan satu lingkaran itu berapa derajat? Satu lingkaran berapa derajat? Satu lingkaran penuh nilainya berapa derajat? 360. Iya, 360. Kalau setengahnya berapa derajat? 180. Kalau lagi setengahnya dari 180 berapa derajat? Iya, 90. Sajian menggunakan diagram lingkaran yaitu diagram yang menggunakan lingkaran. Misalkan di sini di contoh ibu ini kan ini berapa ini? Ini misalkan dari data rasa es krim. Dari rasa es krim yang menyukai es krim vanila ada 45%. Terus yang stroberi ada 25%. Ingat nak, ini 45%, ini 25%, ini 30% yang untuk coklat. Pertanyaan kita, rasa apa yang paling banyak di sana? Vanila. Rasa? Iya, vanila. Berapa persen? 45%. Paling sedikit rasa apa? Strawberry. Iya, rasa stroberi. Rasa stroberi yaitu 25%. Sajikan terus. Bu, kalau belum diketahui persennya, cari dulu nilai persennya. Baru nanti disajikan ke dalam diagram lingkarannya. Oke ya. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Kalau nggak ada pertanyaan, coba kita pahami, kita buat dulu masalah, baru kalian menyelesaikan masalahnya. Apa masalahnya? Karena ini sudah jam istirahat, masih ada sisa uang jajan nggak? Kalau yang punya uang jajan, sisanya coba letakkan di meja masing-masing. Berapa lagi sisa uang jajannya? Apakah 2.000? Apakah 3.000? Kita mau ambil data dari sisa uang jajan. Ayo, letakkan udah kamu ini berapa? Letakkan di sini. Itu, oke. Ayo kita kelompokkan. Kita kelompokkan sisa uang jajan ada berapa? Ada yang 3.000 ya? Sisa uang jajan, datanya kita ambil dari
Karena sudah istirahat kita sisa uang jajan siswa kelas 8 SMP Negeri 2 Wih bersama ada berapa? Ada sisa 2.000. Ada 2.000. Berapa orang 2.000? Satu orang. Berapa orang 2.000? Satu. Ada sisa 3.000. Berapa orang 3.000? Satu. Ada sisa 5.000. 5.000 berapa orang? 3.000 satu. 5. 6.000? 4.000? Ada Bu. 4.000 ada? Berapa orang? Satu. Oke. Selain itu ada masih? Atau ada sisa 10.000? Ada Bu. Ada Bu. 10.000. Lebih besar lagi? Ada Bu. Berapa? 10 orang. 10.000. Oke, simpan uangmu kembali. Simpan uangnya. Nah, ini adalah datanya. Nah, dari sini kan muncul pemusatan data tadi. Siapa modusnya di sana? Iya, 5.000. Kalau kita sederhanakan untuk membuat ke tabel frekuensi, bagaimana caranya? Ada yang mau berani maju? Buat tabel frekuensi. Ada yang mau coba? Tabel frekuensinya seperti apa? Ada di sini apa? Nilai. Di sini siapa? Sisa uang. Di sini sisa uang. Sisa jajan. Di sini frekuensi. Ayo siapa mau coba? Silakan. Lihat data yang kita amati tadi. 2.000 ada berapa? Katanya frekuensinya ada 1. Benar. 4.000 katanya ada 1. 5.000 ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Untuk 10.000 ada 2. Jadi benar. Bisa kan sajikan? Ada data. Perintahnya apa disuruh sajikan dalam tabel? Berarti dia harus ada kolom, baris, dan kolom. Kalau untuk diagram garis, sajikan dulu diagram garisnya, baru lihat datanya. Ada pertanyaan sebelum kita masuk ke MKPD tugas berkelompok? Untuk kelompok A, Naila, kata Hajaratun, Ajib, Raka, Empati, Rike, Humaira, Miftahul, Marlina, Musdalifah. Silakan untuk kelompok A. Ini LKPD-nya Marlina. Untuk kelompok B,
Di LKPD kelompok A, soalnya disajikan melalui tabel frekuensi. Dari kelas 7A perempuannya ada 17 orang dan laki-laki 13 orang. Di kelas 7 perempuannya berjumlah 16 orang dan laki-lakinya 15 orang. Di kelas 7C perempuannya ada 17 orang dan laki-laki 12 orang. Di kelas 8A perempuannya ada 18 orang dan laki-lakinya ada 14 orang. Di kelas 8D perempuannya ada 19 orang dan laki-laki 11 orang. Di kelas 8C perempuan berjumlah 17 orang dan laki-laki 15 orang. Di kelas 9A perempuan berjumlah 13 orang dan laki-laki berjumlah 20 orang. Di kelas 9D perempuan berjumlah 18 orang dan laki-laki 16 orang. Di kelas 9C perempuan berjumlah 15 orang dan laki-laki berjumlah 17 orang. Dari ruangnya diagram baca. Yang ditanda di kertas putih itu apa? Kesimpulan. Sekarang baca kesimpulannya. Baca saja. Kesimpulan dari hasil kerja kelompok kami adalah menyajikan data dalam bentuk tabel, yaitu dengan mengelompokkan setiap kelasnya dan hitung frekuensinya pada diagram basah. Tentukan lebih dulu sudut X dan Y-nya. Sudut X adalah kelas dan simbol adalah kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok C ingin mempertanyakan kepada kelompok D. Kenapa kata diagramnya kurang jelas? Silakan jawab. Terima kasih atas pertanyaannya dari kelompok C karena waktu yang sangat singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok B ingin menjelaskan hasil kerja kelompok kami. Dari data yang di atas, urutkan yang paling kecil sampai yang paling besar, 70, 71, 72, 73. Kesimpulannya, cermati data yang disajikan, lalu urutkan data mulai terkecil hingga terbesar untuk
menyederhanakan data sehingga lebih mudah untuk dibaca dan dipahami. Oke, itu adalah bahwa ada frekuensi. Oke, silakan ada pertanyaan. Ini kelompok ada. Kelompok A ya, kelompok C. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok C ingin bertanya kenapa frekuensinya tulisannya dicoret dan tidak. B. Kelompok C adalah diagram lingkaran. Siswa dari kelompok C, diagram lingkarannya adalah siswa atau persentase siswa dalam yang banyak adalah siswa yang mengikuti ekskul basket. Tunjukkan coba yang mana basketnya dari diagram plan itu. Oke, yang 50. Oke, yang 100. Oke, nilai permenting ada 7 dan 8. Nilai yang diperoleh adalah 20. Silakan kelompok C coba baca kesimpulannya saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kesimpulan diagram lingkaran adalah nilai siswa atau presentasi siswa yang banyak adalah siswa yang mengikuti ekskul basket sebanyak 130 dan jumlah presentasi siswa yang sedikit adalah siswa yang mengikuti ekskul 50. Banyak nilai D adalah 35. Tinggi titik pada nilai D adalah 35. D. Orang siswa yang memiliki nilai 5. 10 orang siswa yang memiliki nilai 10. Nilai yang diperoleh 20 orang adalah 10. Nilai terendah 5 orang. Nilai tertinggi 7 dan 8. Oke, terima kasih kelompok C. Untuk keseluruhan silakan duduk. Terima kasih yang sudah mewakili tiap kelompok. Untuk kelompok A, berarti kita katakan ini sudah hampir sempurna. Ini ya, ini jawaban benar. Tapi saja belum kasih skill aja nih. Oke. Ada pertanyaan dari Mas? Pembelajaran kita hari ini, jadi Ibu tanyakan dulu. Penyajian data tadi bisa kita sajikan dalam beberapa bentuk. Ada dalam berapa bentuk penyajian data tadi? Ada berapa bentuk? Yang pertama ada tabel. Yang kedua diagram. Diagram ya. Ketiga ada diagram. Yang keempat ada diagram. Oke, dari kelompok A mereka memilih menyajikan datanya dalam bentuk tabel dan diagram Kelompok B menyajikan datanya mengurutkan nilai terkecil ke terbesar dan menggunakan tabel frekuensi. Dari kelompok C, kelompok B ya, maaf, kelompok C ayo apa? Data apa? Dari lingkaran mereka menguraikan daripada data yang disajikan melalui diagram lingkaran. Jadi ada 4. Masing-masing udah paham kan? Sudah. Untuk lebih memahaminya lagi, Ibu kasih waktu kalian 5 menit untuk menjawab soal individu. Oke? Jawabnya langsung di sini aja. Oke, silakan. Kerjakan sesuai pemahaman materi yang disampaikan. Ya, silakan kalau bisa di sini. Waktu sudah habis. Yuk.
Dan untuk tugasnya sudah, sekarang Ibu mau tanya dulu. Tadi kan sudah pemahaman melalui soal. Sekarang Ibu mau tanya dulu sama kalian. Ada pertanyaannya. Yang pertama, bagaimanakah perasaanmu Pertanyaan kedua, jika saya belum memahami materi penyajian data pada hari ini, maka saya akan mempelajari kembali materi penyajian data di rumah. Insya Allah. Pertanyaan ketiga, saya hari ini aktif mengikuti pembelajaran pada hari ini. Baik itu secara menyelesaikan soal individu maupun menyelesaikan soal secara berkelompok. Sudah tahu kan apa jawabanmu? Sudah. Sekarang Ibu mau kamu ekspresikan jawaban kamu di sini, lalu tempel ke kelompok masing-masing. Oke? Bisa gambar emot? Bisa emoji, bisa kata-kata. Ya, tempel sesuai kelompok yang bisa. Ini adalah hasil ekspresi ya kan? Kelompok A ini ekspresinya nanti dibacakan di sini. Ekspresinya ini kelompok C. Saat ini tidak ada yang mau dipertanyakan, ada yang mau bertanya? Tidak ada? Tidak ada pertanyaan. Yang untuk minggu depan kita lanjut materi masih legislatif. Ya. Jadi tolong belajar di rumah dulu. Oke. Kita akhiri. Kita tutup dengan doa dulu yang berdoa. Adik kakak. Dimulai. Bersiap. Baik Sarah.